Cari saja. Kok nggak ada yang ngamen yang punya mobil ini? Amin. Amin. Harus itu. Semua kota yang ada masih ada becak. Oh, saya paling cerewet. Saya itu sayang pada tukang becak itu habis-habisan. Selama sekian lebih 20 tahun di Surabaya masih ada becak. Saudara jemaat saya, komunitas tukang becak itu banyak sekali. Di beberapa titik saya punya komunitas tukang becak. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka. Kerjanya berat, dapatnya berapa? Tahun 80-an awal saya dapat data dari salah seorang dokter yang buat research di UNER di Erlangga, bahwa umur tukang becak di Surabaya tahun itu maksimal 38 tahun mati. Dan matinya karena 2 hal, gagal ginjal dan paru-paru. Itu yang menyedihkan. Saya tuh punya teman orang Islam di airport Sepinggan Balikpapan, namanya Ganevo. Saya selalu pernah doakan dia. Nah, tadi pagi saya telepon, yang terima perempuan. Loh, Pak Ganevo sudah meninggal. Loh, kapan? 3 bulan yang lalu. Sakit apa? Loh, cuma seminggu Pak sakitnya. Ternyata dia itu kena paru-paru tapi nggak dirasa. Saya kaget. Lalu saya bilang, saya panggil Mbak istrinya, Mbak, kalau gitu minta saya nomor rekening. Saya mau kirim sesuatu untuk anak-anak. Saya itu di mana-mana bisa interaksi. Kalau sudah ikut saya jalan, saya ke airport mana saja, kenalan saya satpam kuli itu, sudahlah. Saya turun di bandara mana saja, orang tahu. Saya sering ngajak mereka makan. Berapa kali kalau saya ada waktu, saya nggak ke kota dulu, makan dengan mereka. Hanya sekedar saya ingin interaksi dengan mereka. Hanya saya tanya, apa kabar keluargamu, bagaimana. Itulah orang yang jadi tujuan, jadi sasaran. Janji ya, yang punya mobil seminggu sehari aja, nggak usah dipakai. Ajak anak-anak juga naik angkot supaya mereka tahu rasanya kayak apa. Dulu di Surabaya saya itu hafal land bemo, saudara. Dari semua arah, semua saya pindah ke Papua. Kalau bisa saya naik bemo itu, naik angkot. Maka itu kalau gereja mau kembali kepada pola ini, sudah lama dunia akan kenal siapa Yesus itu. Kita lihat bagian yang terakhir, kitab Filemon. Saya suka membahas ayat ini. Sabtu pagi saya Natalan di Rutan Medaeng di Surabaya. Satu-satunya pelayanan yang saya tidak bisa tolak dan tidak pernah tolak kalau ke LP. Kenapa saudara? Sebab kekristenan itu identik dengan penjara. Pernah sadar nggak? Kekristenan itu identik dengan penjara. Karena dalam kekristenan adalah ada kata grasi. Itu dengan gracia, grace, pengampunan, penebusan, pembebasan. Itu semua bahasa-bahasa Alkitab. Dan itu bahasa-bahasa Bapa di surga. Yesus itu orang tahanan. Saudara kita di perjanjian lama, perjanjian baru, mereka lebih banyak di penjara daripada di hotel. Betul tidak? Lebih banyak. Maka itu kalau ada anak-anak Tuhan belum pernah kunjungan ke penjara, saudara belum Kristen. Dengar ini baik-baik. Apalagi salah satu permintaan dari saudari penghakiman, kenapa waktu aku di penjara kamu gak pernah jenguk aku? Nah, kitab Filemon, maaf, saya tidak menyinggung atau bagaimana. Gereja atau hamba Tuhan yang tidak pernah punya hati dengan pelayanan penjara, maaf, pasti tidak pernah bisa khotbah kitab Filemon. Kenapa? Karena ini tentang penjara. Filemon pendek, cuma 1 pasal saja, tapi di dalamnya kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Maka itu mari mulai hari ini gereja, orang adalah tujuan utama. Amin. Jangan sibuk dengan yang lain dulu. Orang. Ayat yang ke-8. Sini begini, saya ingin berikan latar belakang dulu. Filemon itu orang kaya. Filemon ini orang yang ditulisi oleh Lukas tentang kisah Rasul. Bayangkan, Lukas nulis 28 pasal kisah para rasul. Itu untuk Filemon.
Karena Filemon ini orang yang cinta Injil, maka itu ditulisi Kisah Rasul-Rasul, dan dia itu donatur hebat untuk Injil. Ini orang kaya. Kalau Lukas tidak tahu Filemon itu orang kaya dan mencintai jiwa-jiwa untuk menginjil, ngapain Lukas tulis segitu panjang? Itu repot dan buat 28 pasal dengan kronologis itu, bisa bayangkan. Maksudnya supaya Filemon tahu uangmu kamu beri untuk Injil. Nah, ternyata Paulus pun donaturnya itu Filemon dalam pelayanan Injil itu. Di dalam penjara dia ketemu Onesimus. Onesimus itu nabi. Nah, hari dia bebas, Onesimus bebas, anak ini gak mau keluar. Paulus bingung. Nah, gara-gara dia gak mau keluar dari penjara, mau tetap tinggal di penjara, surat ini ditulis kepada Filemon. Dan Tuhan lindungi surat yang gak sampai hilang, dan tersimpan jadi firman sampai hari ini. Dengarkan anak-anak muda juga, ini kisah yang luar biasa. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Filemon itu hormat kepada Paulus. Pokoknya Paulus minta apa saja dituruti oleh Filemon. Tapi ayat 9, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Ini kata penting. Ingatkan saya, nanti saya akan kembali ke kata ini. Yang sudah menjadi tua karena memang umur. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudara, pertama kali saya diwahyukan oleh Roh Kudus tentang ayat ini, saya itu menangis tidak habis-habis. Kalau sempat saudara, saya akan buktikan. Di Nusa Kambangan saya punya 3 anak. Waktu kami kunjungan ke sana terakhir, Roh Kudus gerakkan untuk saya mengambil 3 anak itu. 2 terpidana mati, tapi sudah turun hukumannya, 1 seumur hidup, 1 sudah 20 tahun. Yang 1 namanya Mukti, itu rajin kontak dengan saya. Di pagi dia masih SMS saya. Di penjara Jambi saya punya kontak. Di beberapa penjara yang lain saya punya kontak. Kenapa? Gara-gara firman ini. Aku mengajukan 1 permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Rupanya Onesimus ini anak piatu. Saya tidak tahu, karena dijelaskan. Jadi waktu dia di penjara, dia ketemu Paulus. Itu dianggap seperti bapaknya sendiri. Maka waktu dia bebas, dia nggak mau pulang. Sebab buat dia sudah menemukan jangkar hidupnya, yaitu Paulus. Anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu, ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusur kembali kepadamu. Ayo baca sama-sama kalimat berikut ini, dahsyat. Dia, yaitu buah hatiku. Nabi ini jadi buah hati karena diselamatkan oleh darah Yesus. Kalau gereja hanya untuk orang benar, apa gunanya ada gereja di dunia ini? Karena orang tidak benar takut masuk ke dalamnya. Betul saudara? Apa gunanya? Kalau orang-orang berdosa takut datang ke gereja kita, maka gereja kita belum gereja dan bukan gereja. Kalau pelacur, perampok, pembunuh masih takut ke gereja kita bukan gereja. Kapan terakhir kali ada penjahat masuk mendengarkan kita menyampaikan firman Tuhan? Kapan kita dicari oleh seorang perampok atau segerombolan pelacur? Mereka cari kita, mau cari Yesus. Sebelum beralih, coba salah seorang baca dulu Lukas 15 ayat 1. Saya suka melihat ayat ini. Salah seorang silakan baca Lukas 15 ayat 1. Ayo cepat, yang kuat.